Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Lilis Muspiroh dengan NIM 220110 dari kelas EC1 Manajemen Bisnis semester 3. Setelah mengikuti perkuliahan di semester 3 ini, di sini saya akan mengulas pertemuan awal sampai akhir mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMP, CPGAM, CPLM, CIB. Poin-poin yang akan saya bahas antara lain, yang pertama, pengertian komunikasi, yang kedua tujuan dan cakupan komunikasi, yang ketiga tujuan komunikasi bisnis, yang keempat komunikasi dalam organisasi, yang kelima jenis-jenis komunikasi, yang keenam komunikasi melalui pesan, yang ketujuh efektivitas dan hambatan komunikasi, yang kedelapan komunikasi lintas budaya, yang kesembilan etika komunikasi bisnis melalui teknologi, yang ke-10 pengertian presentasi dalam komunikasi bisnis, yang ke-11 komunikasi melalui surat bisnis, yang ke-12 pengertian proposal, yang ke-13 teknologi dalam komunikasi bisnis, yang terakhir presentasi dalam komunikasi bisnis. Pembahasan pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Proses dalam komunikasi adalah urutan langkah-langkah atau tahapan yang terjadi saat pesan atau informasi yang dikirimkan dari pengirim kepada penerima. Proses ini melibatkan sejumlah elemen yang bekerja sama untuk memfasilitasi pemahaman dan pertukaran pesan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim. Pengirim adalah individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan merumuskan dan mengirim pesan kepada penerima. Penerima memiliki niat atau tujuan dalam mengirim pesan yang bisa berupa informasi, gagasan, perasaan, instruksi, dan pesan lainnya. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berbentuk lisan atau ucapan, tulisan atau teks, visual, gambar atau grafik, dan bahkan tindakan. Pesan harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga adalah saluran komunikasi atau channel. Saluran komunikasi adalah media atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima. Saluran ini bisa berupa komunikasi langsung seperti tatap muka, surat, email, media sosial, telepon, dan berbagai bentuk media lainnya. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim. Tugas penerima adalah untuk menerima, menguraikan, dan memahami pesan yang diterimanya. Penerima harus membuka pikirannya untuk menerima informasi dengan benar. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Ini penting karena umpan balik dapat mengonfirmasi pemahaman yang benar atau membantu klarifikasi jika ada kebingungan. Umpan balik juga dapat memberikan informasi kepada pengirim tentang efektivitas pesan mereka. Yang keenam, konteks komunikasi. Konteks merujuk pada latar belakang, situasi, atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat mempengaruhi bagaimana pesan dipahami dan diterima. Misalnya, pesan yang sama dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Yang ketujuh adalah gangguan atau noise.
Gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi transmisi pesan dengan jelas. Ini bisa berupa kebisingan fisik, gangguan teknis, perbedaan budaya, atau bahkan gangguan internal seperti distraksi. Yang kedelapan, tujuan komunikasi. Setiap komunikasi memiliki tujuan tertentu seperti informasi, persuasi, instruksi, atau hiburan. Pengirim dan penerima harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan komunikasi agar pesan berhasil mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, ke-9, dampak komunikasi atau efek. Dampak komunikasi adalah hasil akhir dari proses komunikasi dan mencakup perubahan dalam pemikiran, pemahaman, atau tindakan penerima sebagai respon terhadap pesan yang diterima. Materi kedua yaitu model dan cakupan komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Model komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, komunikan. Yang kelima, efek. Materi yang ketiga adalah tujuan komunikasi bisnis. Tujuan dalam komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Feedback atau umpan balik dalam komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal, seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi. Beberapa kesalahpahaman dalam berkomunikasi seperti bahasa, budaya, kebenaran semu, penipuan, tujuan tidak jelas, salah paham, sisi historis atau pengalaman, menganggap enteng lawan bicara, mendominasi pembicaraan, dan pihak ketiga. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan sudah ditetapkan oleh anggota bersama serta pemimpin organisasi. Beberapa pola komunikasi bisnis. Yang pertama, pola komunikasi pasif. Orang yang menerapkan komunikasi ini biasanya susah mengekspresikan diri mereka dan cenderung mengalah kepada orang lain. Akibat dari pola komunikasi ini biasanya sering terjadi miskom dan muncul rasa emosi negatif yang terpendam karena mereka tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Selanjutnya, pola komunikasi agresif. Orang yang menerapkan pola komunikasi agresif ini biasanya mempunyai keinginan yang mendominasi segalanya. Ciri-ciri orang yang komunikasi ini biasanya suaranya keras, kontak matanya intens, dan mengontrol orang dengan cara intimidasi atau dengan cara apapun. Yang ketiga, pola komunikasi pasif-agresif. Makna dari pola komunikasi ini yaitu biasanya di luar terlihat pasif, tetapi makna kata-kata yang dilontarkan cukup agresif. Ciri orang dengan pola komunikasi ini biasanya cara berbicaranya pelan, tidak terdengar, dan susah mengkomunikasikan pendapatnya dengan jelas. Apa dipikirkan dan dirasakan dalam dirinya beda dengan yang ditampilkan. Selanjutnya, pola komunikasi asertif. Pola komunikasi ini disebut spesial karena menggabungkan beberapa aspek positif dari pola komunikasi pasif, agresif, dan pasif-agresif menjadi sebuah pola komunikasi yang super. Pola komunikasi asertif ini biasanya pada pola komunikasi yang terbuka dan tidak memaksa. Jadi mereka tahu apa yang mereka inginkan dan paham cara menyampaikan ke orang lain sambil mempertemukan perasaan orang lain juga.
Materi yang kelima yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal, serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pola komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini ialah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut. Yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, maka seseorang umumnya menggunakan tempat, tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi nonformal. Contohnya adalah ketika seminar, pembicara umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti serta berada dalam ruang lingkup atau tata cara letak yang formal pula. Seperti penataan tempat duduk, penataan pembicara, dan lainnya. Yang keempat adalah komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal atau informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah ulang tahun perusahaan, ulang tahun organisasi, dan lain sebagainya. Materi yang keenam adalah komunikasi melalui pesan. Pesan adalah suatu kehendak, pemikiran, atau ide yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan. Untuk membuat pesan diperlukan 3 langkah. Yang pertama, perencanaan pesan. Yang kedua, penyusunan pesan. Yang ketiga, revisi pesan. Merencanakan pesan adalah dimulai dengan menentukan tujuan pesan, di mana tujuan itu bisa berupa penyampaian informasi, membujuk atau persuasi, permohonan kerjasama, dan kolaborasi. Apa keunggulannya pada harga dan mutu? Contoh kalimat pendek yang mengarah kepada kedua keunggulan tersebut, belilah produk kami yang kualitasnya bagus, harganya murah, dan garansi 2 tahun. Pesan dibuat apakah berupa iklan, spanduk, brosur, dan semacamnya, sampai pesan itu benar-benar dipahami oleh masyarakat luas. Kerjasama atau kolaborasi juga demikian. Sesuai dengan perjalanan waktu mungkin ditemui hal-hal baru yang disepakati bersama. Materi selanjutnya ketujuh yaitu efektivitas dan hambatan komunikasi. Dalam setiap proses komunikasi, terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Jika hambatan yang terdapat dalam komunikasi hanya kecil, maka efek yang ditimbulkan hanya kecil dan dapat dihilangkan. Apabila hambatan proses komunikasi besar, maka proses komunikasi dapat terganggu, bahkan berpotensi gagal karena hambatan tersebut. Berikut adalah berbagai hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi ketika 2 orang atau lebih orang berkomunikasi. Hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut antara lain kebisingan, keadaan psikologis komunikan, bahasa, isi pesan berlebihan, bersifat satu arah, faktor teknis, prasangka, kesalahan penilaian oleh komunikator, dan kurangnya pengetahuan komunikator atau komunikan. Materi yang ke-8 yaitu komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperlihatkan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara.
Komunikasi lintas budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik lintas budaya. Efektivitas komunikasi lintas budaya akan menciptakan perdamaian serta mampu meredam konflik yang mungkin terjadi di antara masyarakat. Agar tujuan komunikasi lintas budaya dapat tercapai, hendaknya tiap individu dalam kelompok masyarakat berupaya mengembangkan kompetensi atau keterampilan. Kompetensi itu adalah kekuatan kepribadian, kemampuan berkomunikasi, penyesuaian psikologi, serta kesadaran kebudayaan. Materi selanjutnya yang ke-9 yaitu etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Cara menerapkan etika di dalam komunikasi digital selanjutnya adalah dengan bersikap sopan dan santun. Dengan berkerama yang baik dalam komunikasi, hal ini tidak akan menimbulkan masalah atau perdebatan. Malah akan memperkuat hubungan dengan orang lain dengan menjadi baik. Bahasa dan tulisan yang jelas. Materi yang ke-10 yaitu pengertian presentasi dalam komunikasi bisnis. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi tentang efektivitas bisnis, pengembangan produk, pengajuan usul produk, perluasan pasar, dan lain sebagainya yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada khalayak atau audiens. Presentasi bisnis sangat penting dalam membantu pengembangan usaha karena melalui presentasi bisnis kita dapat menjaring para investor. Materi yang ke-11 yaitu komunikasi melalui surat bisnis. Komunikasi melalui surat bisnis adalah bagian penting dari aktivitas bisnis. Surat bisnis dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mengajukan permohonan, memberikan informasi, menjelaskan kebijakan perusahaan, atau menjalin kemitraan bisnis. Materi ke-12 yaitu pengertian proposal. Proposal adalah dokumen formal yang disusun untuk memberikan penawaran atau saran mengenai suatu proyek, program, atau inisiatif kepada pihak lain. Tujuan utama dari proposal adalah untuk meyakinkan pembaca atau pihak yang berkepentingan bahwa ide atau rencana diajukan layak untuk diimplementasikan. Proposal dapat disusun untuk berbagai tujuan, seperti mendapatkan dukungan finansial, mendapatkan persetujuan proyek, atau mengajukan ide bisnis. Beberapa elemen umum yang terdapat dalam sebuah proposal. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang proposal termasuk latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, rumusan masalah, penjelasan mengenai permasalahan yang ingin diatasi atau solusi yang ingin diusulkan. Yang ketiga, tujuan, pernyataan mengenai hasil yang diharapkan dari implementasi proyek atau inisiatif. Yang keempat, metodologi, penjelasan tentang pendekatan atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kelima, rencana kerja, rincian tentang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menjalankan proyek, termasuk alokasi sumber daya dan jadwal waktu. Yang keenam, anggaran, penjelasan mengenai estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Yang ketujuh, manfaat, argumentasi mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh pihak yang terlibat atau pihak yang memberikan dukungan. Yang kedelapan, risiko dan mitigasi, identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan strategi untuk mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan, ringkasan dari poin-poin utama dalam proposal dan ajakan untuk mendukung atau menyetujui ide atau rencana yang diajukan. Selanjutnya materi ke-13 yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi
telah menjadi komponen integral dalam dunia bisnis, termasuk dalam bidang komunikasi. Penerapan teknologi dalam komunikasi bisnis dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Berikut adalah beberapa teknologi yang umum digunakan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, email dan surat elektronik. Selanjutnya, video conferencing. Yang selanjutnya, pesan instan dan kolaborasi online, media online bisnis, sistem manajemen konten. Materi terakhir yang ke-14 yaitu perekonomian terbuka merujuk pada suatu sistem ekonomi di mana negara terlibat dalam perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya berurusan dengan kegiatan ekonomi di dalam batas wilayahnya sendiri, tetapi juga terlibat dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran modal lintas batas. Beberapa karakteristik perekonomian terbuka melibatkan interaksi antara faktor-faktor ekonomi dalam dan luar negeri, termasuk yang pertama perdagangan internasional, aliran modal internasional, perubahan nilai tukar, mobilitas modal dan tenaga kerja, pengaruh kebijakan moneter dan fiskal asing, dan terakhir ketergantungan pada ekonomi global. Kesimpulannya adalah semua aspek di atas saling terkait dan penting dalam konteks komunikasi bisnis modern. Keberhasilan komunikasi bisnis melibatkan pemahaman yang baik tentang lintas budaya, penggunaan teknologi dengan etika yang benar, kemampuan menyusun proposal yang meyakinkan, dan keterampilan presentasi yang efektif. Presentasi pertemuan awal sampai akhir mata kuliah komunikasi bisnis sudah selesai semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.